Ini dulu sebelah kiri, silakan sebelah kiri. Sebelah kiri teman-teman pemain. Silakan teman-teman di sebelah. Tadi gimana memerankan peran antagonis ya? Mungkin kalau aku kan baru banget nih di film aku hanya beberapa gitu. Emang mungkin mostly protagonis, tapi dulunya aku di sinetron beberapa kali antagonis gitu. Jadi maksudnya lumayan familiar lah dengan keantagonisan ini gitu yang mungkin kita harus gali lagi. Dan kesulitannya mungkin untuk mencapai titik pasnya ya gitu, karena kalau mungkin kelebihan itu juga rasanya nggak enak gitu ya. Kalau antagonis kan kita kan ya kak ya Banyak yang suhu ya. kerjasama dengan Kak Dinda gitu, jadinya bisa banyak belajar gitu sih mas. Mungkin kalau klasifikasi umur bisa dijawab. Ya, boleh dijawab oleh Bu Andra silakan, atau Pak Sunil silakan Pak Sunil. Ya, di film udah lolos sensor 17 tahun. Oke siap, terima kasih Pak Sunil jawabannya. Thank you. Ada lagi? Tadi kita ke sebelah tadi yang atas ya tadi ya. Di tengah dari awal, bentar ya Pak. Ini dari awal di tengah, sebentar. Iya. Aku sama Kak Dinda nih sudah kenal lebih dulu sebelum kerja sama bareng gitu. Jadi kalau secara personal kita sudah kenal ya Kak. Tapi pas aku dikasih kesempatan syuting bareng Kak Dinda, jujur it's an honor for me karena Kak Dinda tuh benar-benar salah satu aktor yang, jadi dari awal kalau backstory aku mulai masuk manajemen aja itu pokoknya Kak Dinda yang disodorkan, kayak ada dia loh di manajemen aku. Jadi aku sudah, dari aku belum jadi apa-apa tuh sudah ada Kak Dinda, dan pas aku kerja sama bareng memang wow banget. Dari mulai kita reading, Kak Dinda itu sudah sangat all out, dan pas itu juga salah satu scene yang intens itu aku juga melihat preparationnya Kak Dinda pas dia udah masuk set, itu udah benar-benar total, udah bukan Dinda, itu udah laras dengan semua sembab mukanya, dia preparation itu kayak wah aku belajar banget itu dari Kak Dinda. Terima kasih. Kalau dari Dinda gimana? Kalau bermain dengan Yunita Siregar, apa yang perlu dikhawatirkan dengan kualitas yang dia punya gitu. Jadi kayaknya aku nggak merasa ada apa-apa, karena justru sangat terbantu banget sama apa yang Nita kasih gitu selama syuting. Bagaimana juga kamu juga cukup intens sama dari reading juga benar-benar yang aku melihat keseriusanmu betul-betul gitu. Jadi terpacu juga untuk mengimbangi. Dan kebetulan kita punya darah yang sama ya. Kita darah ungu, BTS forever, ARMY dalam hati. Jadi aku rasa murah everybody, Robun. Jadi begitu tahu Yunita Siregar, oke. Alright. Kita sudah satu aliran, tidak akan ada masalah apa-apa. Udah, sefrekuensi ya. Sefrekuensi. Betul ya. Yes, terima kasih. Terima kasih. Kalau Tara dari Mbak ya. Tara silakan. Iya, sebenarnya ini adalah film horor pertama saya juga. Saya balik lagi, saya bukan pecinta film horor karena jujur saya orang penakut banget gitu. Tidak bisa merasa nyaman ketika nonton film horor, palingan tutup kuping, dicingin ala-ala Ariel Noah udah. Cuman alhamdulillah mungkin rezeki saya di awal tahun ini bisa syuting sama sutradara idola saya dan mendapatkan cerita yang luar biasa dengan pemain-pemain yang kalau di reading aja tuh kita udah ngerasain semuanya gitu. Jadi pengalaman yang nggak bisa diulang lagi, karena nih kayak gini-gini biasanya jarang nih. Nah akhirnya saya ambil. Apakah kedepannya ingin bermain film horor? Nanti dulu ya. Ya buat Pak Sunil ini film Mas Sunar, ampun saya. Ibu Lele, Masya Allah. Allah ya. Jadi pocong udah bisa. Iya sih. Tapi Belum, harus jadi pocong dulu, rasain. mohon maaf, cetakan ibu yang diberi di dalam itu aja saya suruh foto nggak mau saya. Suruh foto coba. Ya, berarti ini untuk pertama kali juga nanti malam akan menonton full secara langsung. Gimana? Kemarin waktu promo sempat Iya. diajak Dinda, kita nonton dulu. Special screening ya? Iya, Iya. special screening. Cuman nyali saya cukup kecil ya. Iya. Kayak nanti dulu aja. Tahu nggak sih? Kita akan Dia nonton begini, lagi. dia tuh begini.
Iya. Kalau termalam kan nggak bisa kabur termalam. Iya. Iya, termalam nggak bisa kabur kan? Iya. Nah, itu gimana? Nah, ya nggak apa-apa, harus dihadapi bro. Ya mereka hidup bro. Iya, benar. Namanya persiapan syuting scene terakhir ya sama Kak Dinda. Ya. Itu persiapanku dari berangkat dari hotel penginapan menuju set itu aku udah mencoba nyiapin mood. Aku biasanya juga ngebantu lewat lagu gitu ya, lewat lagu-lagu yang bisa ningkatin perasaan. Spesifiknya di sini itu kehilangan sebenarnya kehilangan. Lalu biasanya aku juga akan menyendiri dulu Ya. gitu. Mungkin ada teman-teman sempat ngeliat aku agak mondar-mandir di lapangan hijau gitu. Itu memang karena untuk ngebangun imajinasinya, ngebangun perasaannya. Dan abis itu setelah itu langsung mencoba menjiwai setnya juga. Ya. Dan memang di sini itu sangat intens sampai aku sempat susah untuk turun lagi emosinya gitu waktu itu. Untungnya ada Kak Dinda, Kak Ica, Ibu Hadrah juga dan beberapa teman lain juga langsung datang ke set untuk kayak Kawai, tahan, tenang, atur nafasnya, lihat jarinya, pegang ke lantainya, lihat tangannya semuanya, balik sini, kamu bukan Tika lagi, kamu jadi Kawai dulu gitu. Karena memang sangat, maksudnya ya teman-teman sudah tahu ya Tika kehilangan berapa orang. Hal yang berat banget ya. Iya gitu, jadi memang persiapannya selain di hari syuting, tapi memang dari reading kita juga sudah mematangkan motivasi tiap karakternya juga, biar emosinya semuanya masuk ke logika juga. Oke, terima kasih kawan jawabannya. Dinda, ayo silakan. Iya Mas, jadi persiapannya kalau dari aku sendiri sih biasanya kalau emang lagi tahu scene-scene yang cukup banyak actionnya, lebih ke persiapan fisiknya juga sih gitu. Jadi biasanya selalu sebelum take tuh stretching dulu, lebih banyak stretching dan lain-lain karena tahu akan cukup panjang. Kalau dibilang capek banget. Capek banget. Terus kalau misalnya Mas Adan ya kenapa Lek? Tawa Lek? Senang dong Lek? Ini gara-gara dia nih Mas. Ya, sengaja dibuat capek. Iya dia. Dia itu. Jadi kalau misalnya dirasa tuh yang paling capek sih sebenarnya menjaga suara sih, karena banyak banget teriak dan lain-lain kan. Jadi kalau misalnya di ending bisa kerasa kayak ada suara sedikit demonik, itu bukan gimana, itu suara saya serak. Iya bener kan? Ya jadi lebih ke ya itu persiapannya fisik karena tahu misalnya hari ini adegan ngejar Tika gitu, jadi lebih ke menjaganya ke situ. Nah terus pas adegan Rukia itu kita 2 hari ya Mbak Ada? 2 hari kan? 2 hari untuk 2,5 hari untuk adegan terakhir itu. Untuk satu sequence itu 2,5 hari, jadi benar-benar dipersiapkan secara fisik sih karena memang itu kan dibutuhkannya benar-benar fisiknya gitu yang di tempat. Jadi di lokasi mungkin Kawai sering ngeliat aku tiba-tiba kayak stretching gitu, ngapain? Iya, itu stretching, gitu. Jadi lebih ke situ sih persiapannya. Jadi mulai dari situ aja lalu bertemu dengan My Dream Team ini anak-anak muda yang sangat luar biasa yang dari awal kami reading itu mereka tuh udah memberikan 100%, 200% kali. Reading itu saya merasakan sekali dramanya. Udah nangis-nangisan, udah teriak-teriakan, juga ada Tara yang udah mengubah suaranya, vokalnya gitu ya menjadi lebih ngebas ya Tara ya di sini ya. Kawai membuat kami menangis, dia juga dengan nya dan ya anak saya yang psycho ini dan juga tentunya dengan dukungan semuanya Non Hadrah yang sangat tahu kami harus ngapain. Jadi tidak ada, benar-benar menurut saya tidak ada kesulitan yang berarti di film ini kecuali menjadi pocong. Yes, itu gimana? Terima Saya berempati kepada semua pocong-pocong di luar sana. Karena itu sangat pengap, harus pakai kapas, harus ya. Semoga mereka semua rest in peace. Bu Jenar, terima kasih.